Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang kita hormati, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, khususnya malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berada di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti kajian ilmu yang insya Allah semua makhluk-makhluk Allah sampai dengan ikan yang ada di laut akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendoakan, yang mendapatkan doa tersebut. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan dan bimbingannya kepada kita dan yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita untuk meraih keselamatan hidup di dunia ini dan juga menjadi teladan yang baik bagi kita untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya mari bersama-sama kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan niat kita masing-masing, semoga dengan wasilah membaca Fatihah ini semua yang menjadi hajat kita kepada Allah dikabulkan. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa ila jami'il walihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikati
الواجبات علينا ثم إلى جميع علماء مدينة جوبان رحمهم الله ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini akan saya bacakan tafsir surat Al-Maidah ayat 57 dan ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 57 surat Al-Maidah ini, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil atau menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan dan permainan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir sebagai teman dekat, sebagai orang kepercayaan, sebagai pelindung kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, melalui ayat ini Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mudah percaya kepada orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab, baik itu orang Yahudi maupun orang Nasrani, untuk kita jadikan mereka sebagai teman dekat atau teman kepercayaan atau pelindung. Dalam pendapat yang lain, ada yang mengartikan aulia itu sebagai pemimpin bagi kalian, orang-orang yang beriman. Larangan Allah dalam ayat ini disertai dengan alasan, yaitu orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir
yang kita dilarang menjadikan mereka sebagai teman dekat, sebagai teman kepercayaan, sebagai pelindung atau sebagai pemimpin, karena mereka menjadikan agama Islam yang kita ikuti, yang kita yakini ini sebagai bahan ejekan dan bahan permainan oleh mereka. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan informasi bahwa ada di antara orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang kafir itu yang bersikap mempermainkan agama Islam yang kita yakini dan kita jalankan. Saya yakin Bapak Ibu panjenengan semua yang hadir pasti pernah mendengar berita orang-orang yang karena tidak senang dengan Islam, kemudian mereka sampai misalnya membakar Al-Quran. Jadi mereka membakar Al-Quran itu sebagai bentuk ejekan mereka terhadap ajaran agama Islam yang sumber utamanya adalah Al-Quran. Atau kita juga pernah membaca atau mendengar berita bukan orang membakar Al-Quran tapi menginjak Al-Quran, atau ada yang merobek-robek Al-Quran dan kemudian dibuang di tempat sampah, dan bentuk-bentuk pelecehan atau penghinaan lainnya terhadap ajaran agama Islam. Begitu juga kita juga pernah mendengar misalnya orang-orang kafir atau orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang karena mereka tidak senang dengan agama Islam, termasuk tidak senang dengan Nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa ajaran agama Islam ini, yaitu Nabi Muhammad, sehingga kemudian mereka membuat karikatur Nabi Muhammad yang merendahkan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad adalah kita yakini sebagai manusia terbaik, manusia yang dijaga oleh Allah dari segala perbuatan-perbuatan dosa, dan manusia yang dipuji langsung oleh Allah dalam Al-Quran karena memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Tetapi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, ada di antara mereka yang merendahkan ataupun menodai keyakinan atau ajaran-ajaran yang kita yakini. Maka terhadap orang yang seperti inilah Allah betul-betul mengingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, agar tidak menjadikan mereka itu sebagai teman dekat. Aulia diartikan sebagai teman dekat. Ada yang menafsirkan menjadikan sebagai teman kepercayaan, atau menjadikan mereka sebagai pelindung, atau bahkan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Tentu kita paham ya, maksud Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman ini agar tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat atau menjadi pemimpin atau menjadi pelindung bagi kita sebagai orang yang beriman, agar tidak merugikan kita, terutama yang berkaitan dengan
ajaran-ajaran agama yang kita yakini kebenarannya. Tapi ayat ini harus kita pahami juga dengan ayat-ayat yang lainnya, sehingga dalam menyikapi orang-orang yang tidak beriman, dalam menyikapi golongan selain orang-orang yang seagama dengan kita atau seakidah dengan kita, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mumtahanah, insyaallah ayat 8. Ternyata Allah juga tidak melarang kepada orang-orang yang beriman untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Jadi tergantung siapa orang-orang kafir yang tidak boleh kita jadikan sebagai teman dekat, tidak boleh kita jadikan sebagai teman kepercayaan, tidak boleh kita jadikan sebagai pelindung, bahkan tidak boleh kita jadikan sebagai pemimpin. Karena dalam ayat ini sudah dijelaskan oleh Allah. Jadi alasannya adalah karena mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama yang kita yakini kebenarannya ini sebagai bahan ejekan dan sebagai permainan bagi mereka. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasrani yang tidak berbuat demikian, misalnya mereka selalu berbuat baik kepada kita, tidak memusuhi kita sebagai orang-orang yang beriman, maka Allah pun tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka dan juga berlaku adil kepada mereka. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian orang-orang yang beriman untuk berbuat baik dan berlaku adil, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian di dalam agama. Jelas. Jadi ada ayat yang kita baca tadi Al-Maidah dengan dari surat Al-Mumtahanah ini memang beda. Yang kita baca tadi itu adalah orang-orang kafir yang menjadikan agama yang kita yakini ini sebagai bahan ejekan dan sebagai permainan untuk merendahkan kita yang meyakini kebenaran ajaran agama Islam itu. Tetapi dalam surat Al-Mumtahanah yang baru saja saya baca tadi mengenai sikap orang-orang kafir yang tidak memusuhi, tidak memerangi orang-orang yang beriman dan tidak merendahkan agama yang kita yakini ini, bahkan walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka juga tidak mengusir orang-orang yang beriman ini dari tempat tinggal mereka. Maka kepada orang-orang yang seperti itu Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam penutup ayat tadi, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berlaku adil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
lagi Allah menerangkan alasan kenapa kita dilarang berkawan, berteman dekat dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasrani yang menjadikan agama kita ini sebagai ejekan bagi mereka, sebagai permainan bagi mereka. Salah satu yang dicontohkan oleh Allah bentuk ejekan mereka terhadap agama ini adalah disebutkan dalam ayat 58 ini. Idza nadaitum ila sholati takhudhuha huzwan wa la'iba. Jika kalian adzan dan iqamah untuk sholat, jika orang-orang yang beriman itu melakukan adzan dan iqamah dalam sholat, ittakhadhuha huzwan wa la'iba, mereka menjadikan adzan dan iqamah itu sebagai bahan ejekan dan permainan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun ayat ini diturunkan berkaitan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada zaman Nabi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kejadian-kejadian itu akan terulang pada masa-masa setelah masa Nabi, termasuk pada zaman sekarang ini yang tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh orang-orang kafir yang membenci ajaran agama Islam sampai mereka kemudian membakar Al-Quran, menginjak Al-Quran, menyobek-nyobek Al-Quran dan membuangnya di tempat sampah. Untungnya kejadian itu kan semuanya di luar negeri, tidak ada yang di Indonesia. Kejadiannya kan di luar negeri. Dan menurut berita di media, orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap Al-Quran, kitab suci yang kita yakini itu, ternyata ada di antara mereka yang meninggalnya ini dalam keadaan sangat tragis. Mereka yang membakar Al-Quran, kemudian mereka matinya juga mati terbakar. Dan itu juga pernah terjadi pada zaman Nabi, zaman Rasulullah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, anna Nasraniyan bil Madinati kana idza sami'al mu'adzina yaqulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah qala ahraqallahul kadhib. Orang Nasrani yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah, sehingga mereka hanya percaya kepada Nabi sebelumnya yang diberikan kitab Taurat, kitab Injil, tapi tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita. Kalau kita percaya terhadap kitab Injil, bahwa kitab Injil itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, kita juga percaya kepada kitab Taurat, bahwa kitab Taurat itu juga kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita juga percaya kepada kitab Zabur, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan bahkan Al-Quran itu ajaran-ajarannya juga membenarkan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau kita orang Islam itu tidak hanya percaya Al-Quran, tapi percaya kepada kitab-kitab sebelumnya juga. Tapi mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Maka diceritakan di Madinah ada orang Nasrani itu ketika mereka mendengar azan, pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Itu kan yang artinya saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Orang Nasrani ini karena tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan tidak mau beriman, bahkan mendustakan, sehingga orang Nasrani ini ketika mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang dikumandangkan dalam azan di Madinah pada waktu itu, ia berdoa begini, ia mengucapkan begini, ahraqallahul kadzib, semoga Allah membakar pembohong yang azan itu dengan api yang sangat panas. Ahraqallahul kadzib. Jadi itu kan muadzinnya atau yang azan tadi itu dianggap sebagai pembohong, karena dalam azannya ada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu kan penghinaan terhadap azan, ya. Maka fadakhala qadimuhu dzata lailatin binarin wa ahluhu niyamun fatatayara syiraruhu bil baiti fa ahraqahu wa ahlahu. Atas ucapan orang Nasrani ini kemudian Allah menurunkan balasan kepada orang Nasrani ini berupa api yang membakar rumahnya, rumah yang ditinggalinya pada suatu malam ketika dia dan semua keluarganya sedang tidur di malam hari. Dia punya seorang pembantu, kemudian sang pembantu ini, ceritanya sang pembantu ini ketika malam hari ia membawa api sebagai penerangan di rumah itu. Ini ingat kita waktu zaman masih kecil ya. Jadi lampu kita dulu itu kan bukan dari listrik ya, bukan lampu listrik tapi lampu dari minyak yang ada apinya itu. Ya, atau lilin lah. Kalau sekarang anak-anak kenal dengan lilin, kalau dengan lampu yang dari gas tidak kenal. Tapi kalau usia seperti saya atau yang lebih tua dari saya pasti tahu. Maka tiba-tiba lampu ini gasnya tumpah, dan kemudian tumpahan gas itu kena percikan api dari lampu yang dibawa oleh pembantu ini tadi, dan kemudian apinya tadi ini menyambar kain yang ada di rumah itu, sehingga kemudian api menyala dengan sangat hebatnya sampai kemudian rumah itu terbakar habis, dan penghuni rumah itu yang orang Nasrani tadi yang mendoakan agar supaya muadzin yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dibakar oleh Allah, tapi ucapan itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan itu juga kita saksikan tadi dalam cerita saya yang pertama tadi, bahwa orang-orang yang menginjak-injak Al-Quran itu ternyata diberitakan di media itu meninggalnya juga, apa yang membakar Al-Quran dan meninggalnya dalam keadaan tragis, ya terbakar ya oleh api yang menyala. Ini menunjukkan bahwa agama Allah ini ketika dilecehkan, ketika direndahkan, maka yang tidak terima itu bukan hanya pemeluknya. Kalau pemeluknya seperti kita, saya panjenengan mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin hanya sebatas melaknat orang-orang yang melecehkan ajaran agama yang kita yakini kebenarannya ini, tapi tanpa bisa melakukan apa-apa. Selain juga kita berdoa kepada Allah agar orang-orang yang seperti itu diturunkan balasannya, ya.
kitab suci yang diturunkan kepada nabinya itu juga tidak ridho, agamanya dilecehkan. Maka Allah kemudian membalas. Jadi orang-orang yang melecehkan ajaran agama Islam ini dengan hukuman yang diturunkan oleh Allah. Dan ini yang harus kita yakini Bapak Ibu, sebagaimana dulu ketika peristiwa Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu kan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana kakeknya Nabi Muhammad itu yang bernama Abdul Muthalib itu adalah seorang tokoh yang sangat menghormati, sangat memuliakan bangunan Ka'bah pada waktu itu. Jadi meskipun belum diturunkan ajaran agama Islam, tetapi Ka'bah pada waktu itu adalah rumah suci dan dijaga, dihormati, dan salah satunya adalah oleh kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib itu. Dan Sayyid Abdul Muthalib itu meyakini bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah. Karena itu ketika ada Raja Abraha, ini terdengar kabar bahwa Raja Abraha ini membawa pasukan untuk menghancurkan, merobohkan bangunan Ka'bah. Maka kakeknya Nabi Muhammad, Sayyid Abdul Muthalib itu mengambil barang-barang berharga yang ada di Ka'bah itu untuk diselamatkan dari serangan Abraha dan bala tentaranya. Ketika kemudian Sayyid Abdul Muthalib ini ditanya, kenapa yang engkau ambil itu barang-barang milik kamu yang berharga? Bukannya Ka'bah ini kamu lindungi dengan mengajak misalnya orang-orang yang selama ini menjaga Ka'bah, menghormati Ka'bah untuk dijaga dari serangan Abraha dan bala tentaranya yang akan menghancurkan Ka'bah itu. Maka Sayyid Abdullah ketika ditanya seperti itu, beliau menjawab, barang-barang milik saya ini kalau tidak saya yang menyelamatkan, siapa yang menyelamatkan? Tapi Ka'bah ini adalah rumah Allah. Meskipun tidak saya jaga, meskipun saya tidak mengajak orang-orang yang selama ini menghormati dan memuliakan bangunan Ka'bah untuk melindungi, menjaga Ka'bah, Ka'bah ini ada yang punya, yaitu Allah. Pasti Allah akan menjaganya, pasti Allah akan melindunginya dari orang-orang yang akan merusak Ka'bah itu. Jawabannya seperti ini. Maka setelah itu dapat kita saksikan bagaimana kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya, di mana Abraha dan bala tentaranya kan tidak mampu menghancurkan Ka'bah, bahkan dia sendiri dan bala tentaranya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bahwa ayat ini memberikan peringatan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, agar ketika kita memiliki kenalan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, ini harus betul-betul kita pahami siapa sebenarnya orang yang tidak seagama dengan kita. Apakah patut untuk kita jadikan teman dekat, apakah patut untuk kita jadikan pelindung, atau apakah patut untuk kita berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Tentunya kita juga harus hati-hati. Jadi ini agar supaya tidak menjatuhkan atau merendahkan jadi agama yang kita yakini kebenarannya itu. Tetapi kalau kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita dan mereka tidak melakukan permusuhan, bahkan mereka juga
kita pun berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, di mana ada dua orang sahabat Nabi ya, yang menyatakan diri masuk Islam, beriman kepada Nabi. Ini namanya Rifa'ah bin Zaid, satunya namanya Suwaid bin Al-Harith. Itu dua orang yang pada zaman Nabi masuk Islam, menyatakan diri beriman di hadapan Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ternyata setelah itu keduanya, jadi Rifa'ah bin Zaid dan Suwaid bin Al-Harith ini murtad dan menjadi orang munafik. Cuma nafaqo wa kana rijalun minal muslimin yuwadunahuma. Jadi murtad, kalau murtadnya ini tidak secara terang-terangan, tapi mereka masih memperlihatkan jadi keimanan mereka secara lahir, padahal secara batin mereka memusuhi. Ini namanya munafik, dan itu diketahui karena ada informasi dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga kemudian Nabi Muhammad mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk berhati-hati dengan kedua orang ini dan tidak menjadikan keduanya sebagai orang kepercayaan atau sebagai pelindung mereka. Nah, kita sulit untuk mengetahui orang munafik saat ini karena munafik itu masalah hati, dan hati itu yang tahu adalah Allah. Tapi kita tidak boleh jadi gampang memvonis jadi orang itu munafik. Jadi karena kita tidak tahu isi hati seseorang itu, oleh karena itu kita hanya diperintahkan untuk hati-hati. Mudah-mudahan agama kita yang kita yakini ini dan keyakinan kita, keimanan kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum